Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Selampung Drill. Hari ini kali keduanya kita berbincang-bincang dengan Kepala Desa Babat, Bapak Ari Nurdiansa SPD MPD. Sebenarnya pembahasan hari ini adalah pembahasan masalah dana desa yang mungkin salah satu item terbaru di dalam penganggaran dana desa tahun 2022. Karena sebelumnya itu ketahanan pangan nabati dan hewani ini belum ada. Tapi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Babat ini, mengingat Kepala Desa Babat ini merupakan merupakan sekjen daripada forum kepala desa yang ada di Kabupaten Batang Hilir. Secara otomatis dia mungkin menjadi rujukan untuk desa-desa yang lain, karena apa yang dilakukannya dalam beberapa tahun ini sudah menunjukkan bahwa Desa Babat ini menunjukkan kemajuan yang nyata baik di administrasi pemerintahan maupun masalah-masalah lain lah, salah satu jenis yang macam-macam lah. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali mendatangi Pak Ari ini sebenarnya kepengen bincang karena kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas BPD Bapak Yani. Di situ kami melihat dari pembicaraan itu kami mendengar bahwa ada item terbaru, yaitu ketahanan pangan nabati dan hewani. Pak Ari, mekanisme cara menjalankan dana tersebut kira-kira bagaimana? Baiklah, Bung Sony, kenalkan sebelumnya, karena ini adalah pertemuan kedua, kami Kepala Desa Babat, Kecamatan Tunukal, Kabupaten Batang Hilir, nama Ari Nurdiansa SPD MPD. Jadi ketahanan pangan nabati dan hewan ini adalah dilahirkan atau keluarnya regulasi dari Perpres 104 tahun 2021, yang mana di Perpres 104 tahun 2021 itu diantaranya penganggaran untuk BLT minimal 40%, kemudian ketahanan pangan nabati dan hewani 20%, dan 8%-nya adalah penanganan mitigasi bencana alam maupun COVID. Jadi ketahanan pangan ini dianggarkan 20% dari pagu anggaran dana desa setiap desa. Jadi rata-rata itu 20% karena dana desa ini bermacam-macam Bermacam-macam. Ini ada yang 1 miliar, ada yang 1,3 miliar, ada yang kurang dari 1 miliar. Ya. Jadi perkiraan dana itu terukur dan variatif sifatnya. Jadi kalau Pak Ari sendiri rencananya dalam penggunaan anggaran ini apa saja program yang akan dilakukan? Oke, baiklah, kami dari pemerintah Desa Babat untuk ketahanan pangan nabati dan hewan ini sebenarnya ada beberapa rencana yang akan kami laksanakan. Namun ini masih kami bahas di rapat baik dengan perwakilan dusun, perangkat desa, serta PPD. Kira-kira baiknya kita laksanakan di bidang apa? Jadi ada beberapa hal diantaranya yang diperbolehkan dilaksanakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewan ini. Karena diantaranya juga desa boleh menggunakan atau mengamanatkan kepada BUMDes desa masing-masing itu untuk melaksanakan seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak bebek, maupun misalnya perkebunan sayur untuk kebutuhan bahan pokok.
sesuai dengan kondisi desa. Iya, sesuai dengan kondisi atau kontur desa. Jadi boleh juga untuk jalan usaha tani seperti untuk alat pengangkut hasil tani juga boleh, dan bisa juga melalui kelompok tani. Jadi tidak mesti harus dana tersebut diberikan ke BUMDes, Tidak mesti. Jadi boleh melalui BUMDes, boleh juga melalui kelompok usaha tani. Jadi kelompok usaha tani ini bisa kelompok tani yang bergerak di bidang kebutuhan pokok, bisa juga kelompok ternak itu juga disebut kelompok tani, kelompok ikan perikanan juga disebut kelompok tani. Ya. Dari usulan rapat beberapa kali mungkin bukan sekali dua rapat ini. Jadi itu rujukan rapat untuk sementara ini apa saja? Di Babat sendiri arah dari ketahanan pangan ini lebih ke ada beberapa yang ingin dilaksanakan, ya diantaranya jalan usaha tani, yang mana mungkin jalan ini diperlukan oleh petani untuk memperlancar pengangkutan hasil usaha tani. Kemudian ada juga usulan untuk pengadaan kendaraan pengangkut hasil usaha tani, yang mana diusulkan oleh sebagian kelompok, sebagian masyarakat kemarin alat seperti quick truck yang roda 4 yang biasa ada di perkebunan sawit. Jadi daya angkutnya lebih besar, itu kalau tidak salah lebih dari 700 kg. Kembali ke pokok persoalan, pokok persoalan kita ini ketahanan pangan dan nabati, ketahanan pangan nabati dan hewan ini berfungsi untuk sebuah edukasi atau dana yang bergulir. Dana yang bergulir ini kalau dijadikan jalan usaha tani tadi, itu tidak bisa memberikan lagi. Ya. Jadi seperti ini, memang ada istilahnya, seandainya dilaksanakan, diperbantukan untuk kelompok-kelompok tani. Kita ambil contoh kelompok ternak sapi. Seandainya satu kelompok itu ada 5 orang dan setiap kelompok mendapat 5 sapi indukan, itu bisa dilaksanakan untuk sapi bantuan bibit, bantuan indukan sapi bergulir. Jadi sistemnya seperti ini. Setiap kelompok itu membuat MOU untuk yang pertama menyiapkan pejantan, kemudian siap atau sanggup seandainya indukannya mati itu diganti. Karena kenapa harus diganti? Karena sistemnya menggunakan sistem bergulir. Jadi bantuan indukan ini bukan diberikan tapi dipinjamkan istilahnya. Jadi setiap kelompok itu bisa variatif sesuai dengan kebutuhan kelompok atau kebutuhan peraturan desa masing-masing, apakah bergulirnya per 2 tahun atau per 3 tahun. Karena indukan sapi setelah yang kami pelajari itu produktifnya hanya 7 tahun. Jadi seandainya dibuat setiap 2 tahun harus berpindah kelompok, berarti untuk 5 sapi itu bisa untuk 3 kelompok. Nah, seperti pertanyaan Bung Sony tadi, seandainya dibuat jalan usaha tani itu tidak bergulir, itu memang benar. Cuman paling tidak jalan usaha tani itu bisa membantu petani untuk mempermudah dan memperlancar mengangkut hasil usaha tani, dan itu mungkin bisa digunakan untuk jarak beberapa tahun. Jadi tidak mesti itu menjadi dana yang bergulir, tidak mesti. Jadi kalau istilahnya
sesuai dengan usulan dan kebutuhan desa masing-masing, mungkin seperti itu. Bukan berarti ini harus kalau jalan harus disewakan, bukan? Bukan. Memang sesuai kebutuhan. Ya, mungkin ada juga teman-teman desa lain yang menganggarkan untuk membuat seperti perkebunan cabai. Itu bisa juga katakan dikelola oleh kelompok maupun BUMDes. Nah, itu bisa diatur oleh desanya masing-masing. Jadi bisa dalam bentuk pangan, bisa dalam bentuk hewani seperti sapi, kambing, bebek, termasuk ikan juga bisa. Ya, tidak mesti ini harus kambing, ini harus sapi. Ya, jadi mungkin memang harus menerapkan manajemen risiko. Maksud kami manajemen risiko itu kira-kira risiko apa yang paling kecil. Ya, jadi harapan kita jangan sampai setelah digulirkannya program ini jadi program yang gagal perencanaan. Misalnya kita rencanakan untuk bantuan bergulir, bibit sapi bergulir, ternyata belum hanya di satu kelompok bibit sapi tadi misalnya mati semua. Berarti itu kan tidak kontinu, itu tidak berkelanjutan bergulir ke kelompok lain. Namun jika memang sanggup menerapkan manajemen risiko agar risikonya lebih kecil, sapinya dimasukkan di asuransi seperti asuransi Jasindo dengan pembiayaan disubsidi oleh pemerintah. Satu sapi itu untuk 1 tahun 200.000, disubsidi 160.000 oleh pemerintah, berarti kelompok tadi hanya membayar 40.000 per kepala. Jadi seandainya ada kejadian sapinya sakit, itu bisa diganti oleh asuransi dengan nominal kalau tidak salah 10 juta per kepala. Berarti kan harus disiapkan semua risiko-risiko yang akan dijalani oleh kelompok-kelompok yang menjalankan program ini. Kemudian jika itu diikut sertakan asuransi dan bisa diklaim dan dibelikan indukan lagi setelah perjanjiannya selesai, misalnya 2 tahun selesai, sapinya sudah ada peranakan lain dan sapi itu dipindahkan ke kelompok lain, mungkin bisa. Namun maksud kami bisa dipelajari dulu manajemen risiko, jangan sampai program ini yang direncanakan untuk jangka panjang ternyata hanya bisa berjalan sebentar. Ya. Jadi intinya Pak Kades pengen program ini tidak mandat di satu kelompok tani. Ya. Jadi memang perencanaannya harus betul-betul matang. Jangan sampai ada istilah sapi masuk angin. Baru beberapa bulan bibit sapinya atau indukan sapinya sudah habis. Jadi mencari ini yang terbaik lah. Ya. Penggunaan dana, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Istilahnya di tahun ini kamu pun tidak. Ya, karena kita harus memikirkan kelompok-kelompok lain yang menunggu antrian. Kalau memang ingin menerapkan bantuan bibit sapi bergulir. Dan saran kami itu memang harus ada kelompok yang memang mau dan mampu untuk menjalankan itu. Karena kalau hanya sekedar mau tapi tidak mampu, kami yakin program ini gagal. Begitu juga mampu tapi tidak mau, kami sama yakin bahwa juga akan gagal. Berarti harus mau dan mampu. Kelompok tani yang akan menerima bantuan tersebut. Dari untuk sana ini Kak, apakah sudah ada persiapan kelompok tani ini? Usulan? Untuk di Babat sendiri kami rencanakan ikan, bantuan bibit ikan. Jadi kami sudah mendata kelompok-kelompok tani yang mungkin bisa atau mau dan mampu untuk melaksanakan program ini. Namun ini masih kami pelajari, apakah nanti memang akan dibantu bibit ikan atau dibantu bibit hewan lain. Cuman yang masih kami pelajari mau dan mampunya tadi. Jadi jangan sampai istilahnya kita salah sasaran. Dan paling tidak seperti bibit ikan, kita harus juga lihat harus ada
istilahnya apa, untuk ikan itu kolamnya atau sungai yang bisa dibuat kolam untuk kolam kelompok, istilahnya seperti itu kan. Ya. Jadi harus kita perhatikan juga sisi-sisi lainnya agar program ini lebih tepat seperti itu. Oke, terima kasih kita telah mendapatkan informasi dari Kepala Desa Babat hari ini, dan semoga apa yang akan direncanakan oleh Kepala Desa ini akan menjadi sesuatu yang berhasil dari masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dan menjadi contoh untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Pali maupun desa yang ada di luar Kabupaten Pali. Karena jadikanlah Pali sebagai edukasi untuk negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.